Hey guys, welcome back to my channel Belajar Go, 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 Go. Nah, kali ini kita bakal bahas soal-soal psikotes English test. Nah, permintaan soal ini dari teman kita, Deki Bahar. Request soal aspek bahasa Inggris dan literasi jabatan penyuluh bahasa, Mas. Ya wes, dibikinin. Nah, tapi sebelum itu, untuk mendukung channel ini agar bisa lebih berkembang, jangan lupa subscribe ya, terus aktifkan lonceng notifikasi, di like kalau suka, di dislike juga nggak apa-apa, dan jangan lupa komen di kolom komentar. Nah, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita loncat ke soalnya. Check it out. Soal nomor 1, would you like blah 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 to my house tonight? Nah, setelah kata would you like, itu harus diikuti dengan infinitif atau to plus kata kerja bentuk pertama. Infinitif itu adalah bentuk dasar dari kata kerja atau verb. Nah, format dari infinitif adalah to plus verb dasar seperti yang sudah dijelaskan tadi. Jadi kalau dalam tenses biasanya verb berubah bentuk, tapi dalam infinitif kata kerja sama sekali tidak berubah dari bentuk dasar. Contoh-contoh kalimat ini seperti misalnya I agree to sign the contract. He decided not to continue the work. We came to see him. He threatened to kill. Atau she refused to accept my suggestions. Nah, jadi berdasarkan keterangan ini, jawaban yang paling tepat untuk pertanyaan nomor 1 adalah would you like to come to my house tonight? Jawabannya adalah B. Selanjutnya soal nomor 2. Sorry, I haven't blah 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 money. Yang menjadi kata kunci adalah kata I haven't. Nah, kata ini menyatakan kalimat negatif. Selanjutnya, indefinite pronoun atau kata ganti tidak pasti yang merujuk ke seseorang, ke tempat tertentu, atau ke benda tertentu. Nah, dalam bahasa Inggris ada sekelompok kata ganti tidak pasti yang dibentuk dengan kata pembilang, quantifier, atau distributif, dan diawali dengan kata any, some, every, atau no. Nah, kalimat negatif hanya dapat dibentuk dengan kata ganti tidak pasti yang menggunakan any. Nah, jadi berdasarkan keterangan ini, bisa kita simpulkan kalau jawaban yang paling tepat adalah B, any. Kalimatnya menjadi sorry, I haven't any money. Selanjutnya soal nomor 3. I bought blah 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 books yesterday. Yang menjadi kata kunci yaitu pada kata books dan kata yesterday. Books merujuk pada kata benda buku yang jamak atau lebih dari satu, dan kata yesterday yang berarti kejadian di masa lampau. Lalu, demonstratif adjektif dalam bahasa Inggris digunakan untuk mengindikasikan orang atau benda yang sedang kita tunjuk atau kita bicarakan. Dalam bahasa Inggris, dua kata demonstratif yang paling sering digunakan adalah this dan that yang merujuk pada objek tunggal, atau these dan those yang merujuk pada objek jamak. These digunakan untuk benda di dekat pembicara, sedangkan those digunakan untuk benda yang jauh dari pembicara. Selain itu juga, these mengacu pada peristiwa yang saat ini terjadi, sementara itu, those mengacu pada peristiwa yang sudah selesai terjadi atau kejadian di masa lampau. Nah, berdasarkan keterangan ini dan kata kunci yang tadi sudah saya jelaskan, books itu merujuk pada kata benda yang jamak atau lebih dari satu, dan kata yesterday mengacu pada kejadian di masa lampau. Oleh karena itu, jawaban yang paling tepat adalah those. Kalimatnya menjadi I bought those books yesterday. Soal yang keempat yaitu where blah 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 you born. Nah, yang pasti ini adalah kalimatannya. Lalu, yang menjadi kata kuncinya terdapat pada kata you born. Born merupakan bentuk lampau dari kata birth. Artinya, kalimat ini bersifat lampau. Lalu, dibutuhkan auxiliary atau kata kerja batu pada kalimat yang bersifat lampau. Was and were merupakan auxiliary untuk kalimat bersifat lampau. Nah, untuk membedakan posisi dalam kalimat bisa dilihat dari subjeknya. Jika subjeknya tunggal, maka digunakan was.
Namun jika subjeknya jamak, yang digunakan adalah were. Maka dapat disimpulkan bahwa subjek you, we, they akan menggunakan were, sedangkan she, he, it, dan I menggunakan was. Nah, jadi karena di sini pakai you, artinya auxiliary yang tepat untuk digunakan adalah were. Jawabannya C. Where were you born? Selanjutnya, soal nomor 5. Can you blah 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 back my book as soon as possible? Yang menjadi kata kunci adalah kata can yang merupakan modal verb atau kata kerja modal. Modal verb merupakan sebuah auxiliary verb atau kata kerja bantu. Nah, kata kerja modal ini digunakan untuk mengekspresikan kebutuhan, kemungkinan, kemampuan, permintaan, dan juga perintah. Dalam penggunaannya, kata kerja modal harus diikuti kata kerja dasar atau verb 1. Contoh modal verb yang lain misalnya must, would, shall, should, can, could, may, might, dan will. Nah, berdasarkan keterangan ini, pilihan yang paling tepat adalah pilihan A, give, yaitu verb 1. Nah, kalimatnya akan menjadi can you give back my book as soon as possible? Nah, soal terakhir ini adalah latihan soal. Jawabannya silakan tulis di kolom komentar ya. Nah, soal 6 bunyinya, it's very difficult, bla bla bla, this lesson. Pilihannya A, learning, B, to be learned, C, to learn, D, to learning. Nah, sekian untuk video kali ini. Kalau misalnya ada request, jangan lupa ditulis di kolom komentar juga ya. Nah, saya pamit undur diri. Bye-bye.